Beberapa hari yang lalu kan sampean itu update story WA tentang 4 fase tentang manusia dalam psikologi Jawa ya Mas ya. Iya, 4 tingkat. Mungkin itu bisa sampean jelaskan Mas, itu apa sih Mas? Ya, sebelum saya jelaskan mungkin agak ada latar belakangnya ya. Jadi memang suatu ketika saya itu ke toko buku di Jogja, namanya toko buku Gerak Budaya, dan itu menemukan satu buku berjudul Etnologi Jawa yang ditulis oleh Profesor Swardi Indraswara. Itu sangat menarik, yang kemudian akhirnya saya memburu buku-buku beliau. Memburu itu nggak selalu membeli ya, termasuk meminjam di perpus ya atas nama beliau. Dan saya kemarin baru membeli satu buku ya, bukan membeli, meminjam ya satu buku, judulnya Ilmu Jiwa Jawa. Ini bukunya, ini karya Dr. Swardi. Ini masih dokter, sekarang udah profesor. Dan di halaman 246 itu dituliskan ini apa, Broto Kesowo, istilah yang ditulis oleh namanya Darminto S, yang tentang mawas diri. Ini disertasi, jadi kalau searching di Google memang nggak ada. Jadi beliau ini dapat sumber ini berdasarkan disertasi Darminto S nya. Makanya ini sangat bagus ya, harusnya dipopulerkan, didesain jadi artikel populer supaya banyak orang tahu. Sebenarnya ada lima fase yang akan dirasakan, akan dialami oleh orang secara keumum ya. Tapi ini kita masuknya orang wong Jawa lah ya. Jadi ciri-ciri orang Jawa itu memang pertama dia mengedepankan rasa. Rasa itu sangat utama bagi orang Jawa. Dan itu menunjukkan, termasuk yang menunjukkan tingkatan ya. Jadi semakin orang tinggi derajatnya, biasanya kemungkinan dia memainkan rasa atau melaras rasa itu sangat dalam, termasuk istilahnya kan untuk tidak menyakiti hati orang. Tapi beda kalau yang bisa biasa ya nggak terlalu diindahkan gitu ya. Yang pertama itu manusia pasti akan mengalami istilah yang namanya nanding sariro. Jadi nanding itu ya bertanding, itu maksudnya membandingkan. Membandingkan diriku dengan dirinya dengan orang yang biasanya seumuran gitu ya. Tapi nanding sariro ini lebih menunjukkan apa sih keunggulanku gitu. Jadi misalnya kamu punya teman SMA, terus kamu membandingkan, nah, itu saya kira semua orang mengalami ya, karena pasti salah satu metode ya, dalam metode untuk kita melihat, mengevaluasi diri sendiri itu memang membandingkan, dengan cara membandingkan. Nanding sariro ibaratnya cermin lah. Terus yang kedua itu hampir sama, itu namanya ngukur sariro. Jadi ngukur sariro itu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur. Dia bisa kakak, bisa orang tua, atau tokoh yang menurut kita jadi panutan ya. Itu enggak, memang semua orang banyak yang mengalami fase itu kan, Ingin menjadi seseorang itu. Jadi tolak ukurmu sukses itu wah seperti Pak itu misalnya, atau seperti siapa gitu kan, Seseorang yang kita anggap sukses. Dan itu terjadi ukur sariro. Yang ketiga tepo sariro. Tepo sariro ini sebenarnya lebih ke empati ya, bagaimana orang itu merasakan apa yang dirasakan orang lain, Berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Termasuk ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kan kita juga akan berusaha bisa nggak ya jadi dia. Itu menciptakan semacam kesadaran sendiri loh sebenarnya. Ketika oh ya dia bisa seperti itu karena dia rajin lah misalnya ya, atau dia memang tekun, dan itu kan kita berusaha untuk merasakan kehidupannya yang sangat keras. Sementara kita ini pengennya seperti itu, tapi Apakah kita mampu? Jadi kemampuan merasa ini tepo sariro juga berkaitan dengan merasakan kesedihan orang lain. Ya nggak harus mengalami kan untuk merasakan ini. Makanya untuk bisa merasakan ini memang butuh suatu kedewasaan jiwa ya bagi orang Jawa. Makanya orang Jawa itu semakin tinggi kejawaannya, semakin kemampuan merasanya itu semakin tinggi. Wah ini berat, saya pun pekaan untuk merasakan, saya pun juga belum tentu bisa juga itu. Ketika misalnya ada orang sedih, terus kita dengan semudah itu
mungkin mengejeknya atau menyalahkannya gitu ya, tanpa memikirkan alasan dan luka yang dia rasakan. Renyuh lah ya. Renyuh. Empati dan simpati lah kalau bahasa Indonesia ya. Oh, Lebih empati cocoknya. ya. Empati lah. Kalau empati itu kasihan ya. Sederhananya kasihan. Kalau simpati itu support, mendukung seseorang, karena seseorang itu mungkin punya dedikasi, punya prestasi, jadi kamu bersimpati. Kayak mengagumi, kagum. Iya, kagum. Suka, mendukung karena ada kekaguman yang diberikan. Yang keempat itu mawas diri. Mawas. Jadi seseorang yang mencoba memahami keadaan dirinya. Jadi mawas diri itu orang yang sebenarnya ini levelnya sudah, kalau bisa bilang ya di atas dari 3 tadi ya. Mawas diri itu bahwa apa sih yang sekarang posisi dia sekarang, kondisi yang terjadi dalam dirinya sekarang. Makanya kalau orang mawas diri itu dia udah nggak Sadar diri ya Mas ya. Kalau sadar diri ya bisa masuk itu, tapi udah nggak membandingkan ya. Udah. Jadi hidupku seperti ini ya aku hidupnya seperti ini, aku nggak membandingkan mereka yang seperti itu, atau juga nggak bertolak ukur sama Menerima takdir yang terjadi pada dirinya sendiri. kesadaran untuk menerima, membaca dirinya seutuhnya lah ya. Terus yang keempat ada baru kelima ya, mulat sariro. Jadi dia pada akhirnya ketika menerima keadaan dirinya, dia menemukan identitasnya kan. Oh iya, aku adalah aku, yang bukan dia, bukan mereka. Jadi independen lah bahasanya kan. Jadi dia nggak, kalau udah mulat sariro ini udah levelnya udah tinggi loh, karena dia udah nggak iri lagi, udah nggak iri sama Gak ada ambisi. Nah, ya ambisi ada, tapi sifatnya lebih Tidak apa ya? santai. Lebih tidak. Kalau berambisi biasanya kan sifatnya bisa mengalahkan ya. Mungkin ambisinya bisa terkontrol. Oh iya, aku pengen kaya, tapi dia pengen kaya itu bukan karena ingin bersaing dengan si A si B. Enggak, dia ingin Untuk dirinya sendiri. untuk dirinya dan mungkin untuk membantu orang lain atau apa gitu kan. Jadi lebih, ini tingkatannya udah, jadi dia udah menemukan identitas dirinya dan dia nggak membandingkan lagi sama orang lain. Secara total dia memang udah nerima keadaannya gitu. Dan apakah fase-fase tersebut dipengaruhi oleh faktor usia atau faktor pengalaman? Iya, faktor usia tentu berkaitan, meskipun tidak menjamin. Karena faktor usia itu kan kaitannya sama kemampuan fisik sebenarnya, bukan kedewasaan berpikir. Makanya ada orang yang sebelum umur 30 tahun kadang-kadang dia seperti sudah mengalami banyak hal kan. Pengalaman-pengalamannya dia itu melebihi orang yang umur 50 tahun misalnya, kan ada. Ya. Tapi perubahan seseorang itu juga terjadi ketika usia itu mempengaruhi perubahan seseorang, biasanya ketika dia mulai merasa sakit ya. Ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat dia bijaksana. Jadi orang yang menyadari keterbatasan fisiknya, biasanya orang-orang tua itu kebijaksanaannya muncul biasanya. Tapi kan apakah kita menunggu untuk itu dulu? Ya, kalau bisa kan Jangan. olah batin itu Sejak inilah. ya. Masalahnya orang Jawa sekarang kan udah jarang yang olah rasa bahasanya kan. Kalaupun ada itu kita langsung melabelinya ini kebatinan lah, ini kejawen lah ini. Padahal olah rasa itu adalah bagian integral ya dari orang Jawa.